Kenapa? Enggak. Tinggal lihat tuh fokusnya aja dong. Biasanya bisa, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga kembali di malam hari ini Allah kumpulkan kita di masjid yang kita cintai ini. Walaupun di tengah rintik hujan, kita masih bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah, yang kemudian insya Allah akan kita lanjutkan dengan kajian membahas sirah atau perjalanan hidup dari para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ridwanullah alaihi ajma'in. Alhamdulillah, pada pertemuan yang terakhir kita telah berhasil menyelesaikan sirah dari sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka insya Allah di kesempatan malam hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru. Kita akan membahas tentang bagaimana sirah dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi kalau sesuai dengan urut-urutan kekhilafahan setelah Abu Bakar itu adalah Umar. Dan para ulama menyebutkan bahwa urut-urutan keutamaan juga ya, itu sama dengan urut-urutan kekhilafahan. Jadi kalau ditanya siapa para sahabat yang paling mulia, ya sesuai dengan urutan kekhilafahan tadi. Itu yang pertama Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, lalu Ali. Baru disusul ya 6 orang sahabat yang termasuk dari 10 sahabat yang diberi kabar gembira masuk surga, seperti Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf ya, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah ya, dan juga Sa'id bin Zaid serta Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini adalah sahabat-sahabat yang mulia. Maka insya Allah dengan memohon pertolongan dari Allah, kita akan mulai membahas tentang sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi sahabat Umar bin Khattab ini, nah ini satu hal yang spesial dari beliau. Beliau ini diakui bukan hanya oleh kaum muslimin saja kepemimpinannya. Bahkan beliau ini juga diakui kepemimpinannya oleh masyarakat barat. Ya, di sana ada buku yang judulnya 100 Tokoh. Mungkin Bapak pernah melihat ya, ini buku sangat populer sekali. 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah. Ditulis oleh seorang angkasawan Amerika yang bernama Michael Hart. Dia kumpulkan orang-orang ya, 100 orang yang berpengaruh dalam sejarah hidup manusia. Artinya mereka ini mengubah dunia. Ya, ini termasuk buku favorit saya waktu kecil, Pak. Kenapa? Karena tokoh yang pertama itu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Senang kita, wah Rasulullah nomor 1 ya. Nah kemudian tokoh lain yang juga dimasukkan ke dalam buku 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah, dan orang kedua dari kaum muslimin yang masuk ke dalam buku tersebut adalah Umar bin Khattab ya. Kenapa? Karena banyak sekali penaklukan yang dilakukan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Kita tahu bersama Abu Bakar kan kemarin waktu beliau berkuasa hanya berapa Pak? Sekitar 2 tahun.
Kemudian apa yang banyak dilakukan oleh Abu Bakar? Menghandle ya gerakan nabi palsu dan orang-orang yang murtad. Sehingga tidak terlalu banyak penaklukan yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tapi Umar 12 tahun beliau menjadi khalifah, banyak sekali daerah-daerah yang ditaklukkan. Dan hebatnya lagi, barakallahu fikum, ya tentu ini semua tidak lepas dari keutamaan Allah. Pengaruhnya Umar bin Khattab itu ya sampai sekarang masih terasa. Ya, kita lihat di sini. Nah, ini wilayah-wilayah yang sekarang termasuk wilayah-wilayah Arab. Jaziratul Arabiyah, dari awal dulu kita sebutkan, Jaziratul Arabiyah itu awalnya yaitu Saudi Arabia, Oman, Yaman. Tapi sekarang coba lihat Mesir. Kita tahu Mesir ini terkenalnya dengan Fir'aun. Fir'aun itu bukan bangsa Arab. Tapi sekarang apa nama negaranya? Republik Arab Mesir. Berarti dia sekarang negara Arab. Libya, Aljazair, Tunisia, ya, ini semua aslinya bukan negara Arab. Bangsa asli mereka itu bangsa Berber. Ya kayak Zinedine Zidane itu kan bukan orang Arab dia, orang Berber. Tapi sekarang bahasanya bahasa Arab, budayanya budaya Arab, dan agama mereka adalah Islam. Ya. Demikian juga Irak. Irak dulu termasuk kekuasaannya siapa? Orang Persia, bangsa Persia yang berkuasa di sana. Sekarang berubah, ya, Irak menjadi negara Arab. Bahkan Iran sendiri yang betul-betul menjadi pusatnya Persia, mereka kalau nulis sekarang pakai tulisan Arab. Ya. Demikian juga negeri Syam, ya, Lebanon, Suriah, kemudian Palestina, ya, semuanya menjadi negara Arab. Ini semua tidak lepas dari penaklukan-penaklukan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Makanya wajar kalau beliau ini termasuk dari 100 tokoh yang paling bersejarah dalam kehidupan manusia. Bahkan kata Michael Hart, ini lebih besar pengaruhnya daripada pengaruh Julius Caesar. Kita tahu Julius Caesar kan sangat terkenal, tokoh bangsa Romawi yang sangat terkenal. Tapi katanya pengaruhnya Umar bin Khattab ini sampai sekarang masih terasa. Sehingga dia kedudukannya lebih tinggi daripada Julius Caesar atau Charlemagne. Ya. Baik, nah kita akan mulai insya Allah memulai kajian tentang Umar ini. Kita mulai dengan mengenal sosok beliau. Ya, dari keluarga mana beliau berasal, kemudian bapak ibunya, saudara-saudaranya, anak istrinya. Nah, ini kita akan bahas. Baik, nama beliau hadirin yang dimuliakan oleh Allah adalah Umar bin Khattab ibn Nufail bin Adi bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Ya, ini sering kita ulang-ulang ya, kelebihan bangsa Arab itu mereka sangat menjaga nasab. Sehingga bisa men-track ya, melihat siapa kakek-kakeknya, sekian kakeknya ke atas itu mereka bisa tahu. Umar bin Khattab sampai Ka'ab bin Lu'ay. Nah, setelah nasabnya ini kita jabarkan, ketahuan bahwa ada pertemuan, ada titik temu nasab antara beliau dengan Rasulullah, tapi sudah jauh. Ya. Rasulullah itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Nah, ketemu nasabnya. Ya, sekian kakek, 6 atau 8 kakek ke atas, ya. Ini baru ketemu nasabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Umar bin Khattab. Jadi penduduk Makkah itu masih sedulur, Pak, semua. Ya, terahnya terah Quraisy. Tapi ya itu, ya sudah sekian kakek. Nah, kalau keluarganya Rasulullah, terahnya Rasulullah itu dikenal dengan terah Hashimiyah, Bani Hashim. Ya. Diambil dari nama kakek beliau kan, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Jadi beliau Hashimiyah, Bani Hashim. Sementara ya Umar bin Khattab ini dikenal berasal dari Bani Adi. Umar bin Khattab bin Nufail bin Adi. Nah, beliau dikenal dengan kabilahnya, kabilah Adi. Nisbatnya Al-Adawi.
Umar ibn Khattab ibn Nufail al-Adawi, artinya dari keluarga Bani Adi. Kalau Rasulullah dari Bani Hashim, Muhammad bin Abdullah al-Hashimi, karena beliau berasal dari Bani Hashim. Nah, bapak beliau bernama Al-Khattab. Nah, Umar ini termasuk dari keluarga terkemuka. Kakek beliau yang bernama Nufail bin Adi ini dikenal sebagai seorang hakim di masa hidupnya. Jadi kalau orang-orang Quraisy ini memiliki perselisihan satu sama lain, mereka akan membawa permasalahan ini kepada Nufail bin Adi, kakeknya Umar bin Khattab. Ya, dan biasanya kalau kakeknya seorang yang memiliki kedudukan, biasanya anak keturunannya juga akan mewarisi kemuliaan tersebut. Ya, misalnya bapaknya dulu lurah, nah biasanya anaknya juga akan dikenal, ya, akan memiliki nama yang juga sama dengan kakeknya, akhirnya memiliki kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Nah, demikian juga Umar bin Khattab, jadi beliau berasal dari keluarga yang ternama. Oleh karena itu Quraisy itu suka meminta Umar ini untuk menjadi delegasi atau menjadi duta besar mereka kalau ingin membuat perjanjian dengan kabilah yang lain, yang dikirim ini Umar. Dan beliau juga termasuk dari sahabat yang bisa baca tulis. Ini kelebihannya Umar. Jadi Umar ini bisa baca tulis. Nah, ibunya Umar itu namanya Hantamah binti Hisham bin Al-Mughirah Al-Makhzumiyah. Ya. Hantamah ini ibunya Umar memiliki hubungan kekerabatan dengan Abu Jahal. Ya, Ra'sul al-musyrikin, Ra'sul musyrikin, Ra'sul kafirin, pemukanya kaum musyrikin Abu Jahal. Ya. Jadi beliau ini dari bapaknya, dari sebelah bapaknya dia dari Bani Adi, dari sebelah ibunya dari Bani Makhzum. Ini dua kabilah yang terkemuka juga di tengah-tengah bangsa Quraisy. Jadi terahnya ini terah yang terkemuka. Ya. Jadi bapaknya Al-Khattab dari Bani Adi, ibunya dari Bani Makhzum, saudara perempuan dari Abu Jahal ibn Hisham. Kapan Umar dilahirkan? Ya, Umar itu dilahirkan 13 tahun setelah peristiwa Gajah. Berarti otomatis usia beliau dengan Rasulullah terpaut berapa tahun? 13. Ya, terpaut 13 tahun. Jadi Abu Bakar itu bedanya 2 tahun dengan Rasulullah. Adapun Umar ini jauh lebih muda, 13 tahun, ya, umurnya lebih muda daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian keluarga beliau tadi sudah kita sebutkan bahwa bapak beliau Al-Khattab bin Nufail bin Adi, dan beliau memiliki beberapa orang saudara laki-laki dan perempuan. Di antara saudara laki-laki beliau yang seayah, ya, adalah Zaid ibn Khattab. Kemarin baru kita sebutkan kisahnya. Zaid ibn Khattab ini salah seorang pahlawan perang Yamamah. Ya, kan Musailimah itu, perang Yamamah itu kan untuk menumpas gerakan Musailimah al-Kadzab. Ya, pada perang Yamamah, Musailimah memiliki seorang panglima, ya, yang dulunya dia dekat dengan Nabi SAW, kemudian murtad, namanya Ar-Rajjal bin Unfuwah. Nah, Zaid bin Khattab inilah yang membunuh Ar-Rajjal bin Unfuwah, tangan kanan dari Musailimah. Nah, setelah dia membunuh Ar-Rajjal bin Unfuwah, dia kembali berperang sampai kemudian mati syahid dalam perang Yamamah. Hanya saja Zaid bin Khattab ini beliau beda ibu dengan Umar. Ya. Beda ibu satu bapak. Kalau ibunya Umar bernama Hantamah tadi, ya, Al-Makhzumiyah, adapun ibunya Zaid bin Khattab bernama Asma binti Wahab. Jadi beda ibu tapi satu bapak. Kemudian Zaid ini lebih dahulu masuk Islam. Jadi Umar ini agak belakangan masuk Islam, ya. Itu setelah sebagian para sahabat hijrah ke negeri Habasyah, baru kemudian Umar masuk Islam. Adapun Zaid ibn Khattab ini termasuk orang-orang yang pertama menerima dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, saudara beliau yang kedua adalah Fatimah bintil Khattab. Fatimah bintil Khattab ini menikah dengan sahabat Sa'id bin Zaid.
yang nanti kisahnya akan disebutkan. Ya, kisahnya Fatimah bin Zaid ini akan disebutkan ketika Umar masuk Islam. Ketika Umar masuk Islam, ya, awalnya dia ingin membunuh Rasulullah. Kemudian ada yang mengatakan kepada Umar, jangan kau urusi orang lain, urusi adikmu dulu. Adikmu sudah masuk Islam. Maka Umar marah, datang kepada adiknya lagi belajar Quran. Nanti kita akan ceritakan insya Allah. Nah, itu adiknya ini namanya Fatimah bintil Khattab, ya, termasuk orang yang awal-awal masuk Islam. Ini yang nanti ditempeleng sama Umar sehingga Umar merasa bersalah. Nah, kemudian beliau juga memiliki saudara laki-laki seibu bernama Utsman ibn Hakim. Utsman ibn Hakim ini adalah saudara seibu beliau, anaknya Hantamah, hanya saja berbeda bapak. Nah, ini keluarga Umar bin Khattab, ya, saudara-saudaranya Umar bin Khattab. Nah, sekarang istri dan anak-anaknya. Ya, beliau ini memiliki beberapa orang istri. Boleh ditiru ini, Pak, ya. Jadi beliau istrinya tidak cuma satu. Nah, di masa jahiliyah beliau pernah menikah dengan Zainab binti Mad'un. Ya, Zainab binti Mad'un ini adalah saudara wanita dari Utsman bin Mad'un. Utsman bin Mad'un ini adalah sahabat yang pertama kali meninggal dari kalangan muhajirin. Dia meninggal di kota Madinah, kemudian dimakamkan di pemakaman Baqi'. Dia punya saudara perempuan namanya Zainab, menikah dengan Utsman bin Affan, Umar bin Khattab. Nah, kemudian dari pernikahan ini lahir 3 orang anak. Yang pertama Abdullah, kemudian yang kedua Abdurrahman Al-Kabir, Abdurrahman yang sulung, kemudian Hafsah. Nah, Hafsah ini yang nantinya akan menjadi salah seorang dari Ummahatul Mukminin, ya, istri dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyimpan mushaf Al-Quran. Nah, ini putrinya Umar bin Khattab. Kemudian beliau juga menikahi Mulaikah binti Jarwal. Kemudian lahirlah anak yang bernama Ubaidillah dan Zaid As-Saghir. Nah, Ubaidillah ini yang nanti ketika Umar dibunuh, ya, dia membunuh orang-orang Majusi atau orang-orang Persia yang berada di kota Madinah. Jadi ketika Umar terbunuh, marah Ubaidillah ini. Lalu dia bunuh orang-orang Persia yang ada di kota Madinah. Nanti kita akan sampai kisahnya. Kemudian beliau menikah juga dengan seorang wanita yang bernama Quraibah binti Abi Umayyah Al-Makhzumi dari Bani Makhzum. Tapi wanita ini diceraikan, kemudian dinikahi oleh Abdurrahman bin Abi Bakar. Kemudian juga beliau menikah dengan Ummu Hakim bintil Harith ibn Hisham, ya, janda dari Ikrimah bin Abi Jahal. Jadi Ikrimah bin Abi Jahal ketika itu ikut berperang dalam penaklukan negeri Syam, kemudian meninggal dunia. Nah, kebiasaan para sahabat dahulu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika ada istri atau ada sahabat yang meninggal dunia, maka mereka tidak membiarkan istri-istri sahabat yang lain itu yang meninggal dunia itu menjadi janda. Setelah habis masa iddahnya, mereka langsung menikahi janda tersebut. Tentunya kalau mereka mau, ya, karena ada sebagian wanita itu yang tidak mau dinikahi lagi, karena dia setia atau dia tidak ingin nanti kan kalau wanita itu kalau dia di surga nanti itu dikumpulkan bersama suaminya yang terakhir, ya, dikumpulkan bersama suaminya yang terakhir. Makanya sebagian wanita karena saking cintanya dengan suaminya yang pertama dia nggak mau nikah lagi, ya. Nah, tapi sebagian mau. Nah, ini dinikahi oleh para sahabat. Untuk apa? Untuk menjaga kehormatan diri mereka. Ya, demikian juga menjaga kehidupan mereka, perekonomiannya. Maka di zaman para sahabat itu amat sedikit janda-janda yang bisa ditemui. Kenapa? Karena langsung dinikahi oleh para sahabat yang lain. Ya, ya kan kita bisa disumbangkan aja, kasih sedekah. Ya, sebagian orang kan mengatakan seperti itu, ya nggak perlu dinikahi. Cukup dikasih sedekah. Iya, kalau masalah finansial bisa tercukupkan, kan ada kebutuhan yang lain. Apalagi kalau masih muda. Bahaya kalau misalnya tidak ada yang memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, sehingga inilah para sahabat berusaha untuk menjaga kehormatan janda-janda tersebut. Ya, sehingga begitu Ummu Hakim bintul Harith, ya, ini suaminya meninggal dunia, mati syahid dalam peperangan, maka langsung dinikahi oleh Umar bin Khattab. Dari pernikahan ini lahirlah Fatimah binti Umar. Ya.
Kemudian juga beliau pernah menikah dengan seorang wanita yang bernama Jamilah binti Asim ibn Thabit ibn Abi Aqlah dari suku Aus. Ini dari kalangan Ansariyah. Bukan dari kalangan Quraisy, tapi dari kalangan orang-orang Ansar. Demikian juga beliau pernah menikah dengan Atikah binti Zaid bin Amr bin Nufail yang sebelumnya adalah istrinya Abdullah bin Abi Bakar. Kemudian lahir seorang anak yang bernama Iyal. Nah, ini yang spesial. Beliau pernah menikah dengan cucu Rasulullah yang bernama Ummu Kulthum binti Ali bin Abi Thalib. Ya. Ummu Kulthum binti siapa, Pak? Binti Ali. Jadi dahulu Ali bin Abi Thalib ini menikah dengan Fatimah. Ya. Beliau bukan hanya memiliki dua putra Hasan dan Husain saja, tapi ada seorang putri namanya Ummu Kulthum. Nah, Ummu Kulthum ini dinikahkan oleh Ali bin Abi Thalib kepada Umar bin Khattab. Ya. Nah, kira-kira kalau ada seorang bapak memberikan putrinya untuk dinikahi oleh seseorang, kira-kira bapaknya ini bermusuhan nggak dengan orang yang dipasrahi anaknya? Jawabannya tentu tidak. Maka ini bantahan terhadap orang-orang Syiah yang mengesankan bahwa di kalangan para sahabat ini terjadi permusuhan, terutama antara Umar dan Ali. Tidak sama sekali. Umar dan Ali hubungannya sangat harmonis. Bahkan Ali merelakan putrinya Ummu Kulthum untuk dinikahi oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, sehingga nggak benar kalau ada orang yang menuduh sahabat ini berkelahi. Enggak. Dulu Ali juga ketika Ali menikah dengan Fatimah, yang mendorong adalah Abu Bakar dan Umar. Yang membantu secara finansial adalah Utsman. Nah, ketika Fatimah meninggal dunia, Ummu Kulthum putrinya Ali menikah dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan nanti ada ceritanya, ya, malam-malam Umar bin Khattab ini ronda melihat bagaimana keadaan rakyatnya. Kemudian ada wanita yang ingin melahirkan. Maka kemudian Umar bin Khattab memanggil istrinya. Wahai istriku, apakah engkau ingin mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah? Ada apa, kata istrinya? Ada yang mau melahirkan. Ayo kita tolong. Ya. Nah, ini istri beliau yang menolong wanita tadi adalah putrinya Ali, yaitu Ummu Kulthum binti Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian beliau juga memiliki seorang budak wanita namanya Fukaihah. Ya. Budak wanita ini juga melahirkan anak yang bernama Abdurrahman dan juga Zainab. Jadi kalau di total, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, wanita yang pernah dinikahi oleh Umar itu 7 orang wanita. 7 orang, tapi nggak digabungkan, kan nggak boleh. Jadi 4 yang dipegang oleh beliau itu 4. Jadi ada yang dicerai atau ada yang sudah meninggal dunia, tapi yang beliau jaga itu tetap 4. Ya. Jadi nggak 7-7-nya dinikahi. Dan beliau juga memiliki satu Ummu Walad. Ummu Walad ini seorang budak yang melahirkan anak dari tuannya, namanya Fukaihah tadi. Dan anak beliau itu ada 13 orang. Anaknya 13 orang. Umar pernah ditanya atau pernah mengatakan, kenapa kok saya itu banyak menikah? Ya, saya kok sering nikah gitu. Ya, beliau mengungkapkan bahwa saya ingin memperbanyak umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita itu ketika menikah, niatkan salah satu tujuannya adalah memperbanyak umatnya Rasulullah. Ya. Memperbanyak orang-orang soleh, karena nanti anak-anak itu akan kita didik menjadi generasi yang soleh. Jadi jangan hanya niat untuk menyalurkan syahwat dengan cara yang halal, tapi apa? Niatkan untuk memperbanyak umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dapat pahala. Ibadah yang paling enak nih. Ya, Kak Umar bin Khattab mengatakan alasan beliau kenapa banyak menikah karena ingin memperbanyak umatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini suatu hal yang disunahkan. Banyak anak itu sunnah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan kepada para sahabat, tazawwajul wadudul walud fa inni mukatsirun bikum yaumal qiyamah. Menikahlah dengan wanita yang al-wadud, yang penyayang kepada anak-anak, al-walud, dan juga yang subur. Jadi salah satu kriteria mencari wanita itu lihat dia ini dari kalangan orang-orang yang subur atau tidak. Kenapa? Fa inni mukatsirun bikum ya yaumal qiyamah. Karena aku akan berbanyak-banyak dengan kalian
berbangga-bangga dengan jumlah kalian yang banyak pada hari kiamat nanti. Ini termasuk sunnah kita memperbanyak keturunan. Dan ini sumber daya, ya, sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini sangat diperlukan. Ya, hanya saja perlu diperhatikan, jangan hanya asal buat anak saja, tapi ada tanggung jawab di sana. Jadi ada yang kita pertaruhkan juga ketika punya anak, ya harus bisa mendidik dengan pendidikan yang benar. Ya. Jadi generasinya atau umatnya Muhammad SAW ini bukan hanya sekedar ngaku Islam saja, tapi menjadi seorang Muslim yang baik. Ini yang diinginkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Umar pun banyak menikah. Akhirnya beliau pun memiliki 13 orang anak. Nah, ini ada satu keturunannya Umar yang menonjol, ya, namanya Abdullah bin Umar. Saya kira bapak-bapak paling sering, ya, sering mendengar nama beliau. Apalagi kalau baca kitab Riyadhus Shalihin, ya, selain dari nama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, nama yang sering kita dengar adalah Abdullah bin Umar. Ya, yang paling sering itu kan siapa? Abu Hurairah, Anas bin Malik, ya enggak? Kemudian Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah. Ini kan nama-nama yang sering kita dengar dalam pembacaan hadis. Nah, sahabat Abdullah bin Umar, anak dari Umar, ini beliau berada di urutan yang kedua dari sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Jadi kalau Abu Hurairah itu 5.000 sekian, Abdullah bin Umar ini 2.600 sekian hadis. Anaknya Umar bin Khattab. Ya. Nah, rahasianya apa Abdullah bin Umar ini menjadi istilahnya ulama, karena dia didorong oleh bapaknya, diberi motivasi oleh bapaknya. Ya, diberi motivasi oleh bapaknya sehingga dia pun tumbuh menjadi seorang alim, seorang ulama. Bahkan Abdullah bin Umar ini termasuk dari salah satu dari 4 abadilah. Jadi di kalangan para sahabat itu ada sekelompok ulama yang disebut sebagai al-abadilah. Al-abadilah ini siapa? Mereka adalah 4 orang sahabat yang semuanya ini adalah sahabat-sahabat junior. Maksud sahabat junior ini sahabat yang bapaknya juga sahabat. Jadi bukan dia yang sahabat, tapi bapaknya juga sahabat. Kemudian uniknya semuanya mereka bernama Abdullah. Ini faedah. Ada 4 orang sahabat junior, mereka dikenal dengan kedalaman ilmunya dan semuanya bernama Abdullah. Siapa itu? Yang pertama Abdullah bin Umar, putranya Umar. Yang kedua Abdullah bin Abbas, putranya Abbas. Yang ketiga Abdullah bin Amr bin Al-As, putranya Amr bin Al-As. Dan yang keempat Abdullah bin Az-Zubair. Jadi mereka ini memiliki 3 ciri khusus. Yang pertama namanya Abdullah, kemudian usianya masih muda. Yang ketiga bapak mereka juga sahabat. Inilah al-abadilah. Loh, Abdullah bin Mas'ud gimana Ustaz? Kan dia juga seorang ulama. Ulamanya para sahabat. Kalau Abdullah bin Mas'ud senior. Bapaknya bukan sahabat. Abdullah bin Mas'ud termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam, sehingga nggak masuk kepada abadilah. Al-abadilah cuma 4. Ya, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin Al-As, dan Abdullah ibn Zubair. Ini adalah al-abadilah. Salah satunya adalah putranya Umar bin Khattab. Baik. Nah, kemudian bentuk fisiknya Umar, ya. Kalau Abu Bakar kemarin digambarkan dalam riwayat bagaimana? Kurus tinggi, ya, ceking. Ya, wajahnya tirus, ya, sampai tulang pipinya menonjol. Kalau Umar bin Khattab ini perawakannya tinggi, Bapak. Ya. Sampai orang kalau melihat Umar itu seakan-akan Umar naik kuda. Padahal dia cuma berdiri. Tapi orang mengira bahwa beliau naik kuda, saking tingginya beliau. Kemudian kulitnya putih kemerah-merahan, giginya putih bersih. Kemudian beliau selalu mewarnai janggutnya, ya, dikasih pacar, inai, ya, pacar yang biar warnanya itu agak pirang. Kalau di kita jarang sekali, ya, tapi kalau di India, Pakistan, di Timur Tengah itu sering sekali. Jadi orang-orang sana itu tidak membiarkan uban, tidak membiarkan adanya uban. Jadi mereka kalau sudah beruban itu diwarnai dengan pacar, warnanya oranye. Ya, kalau di kita mungkin asing sekali, ya. Coba panjenengan yang sudah beruban diwarnai, ya. Ya, mungkin orang bilang aneh sekali ini kok kayak anak pang gitu, ya.
Kalau kita banyakkan ini disemir pakai warna hitam, ini nggak boleh. Nabi SAW melarang untuk menyemir uban itu dengan warna hitam. Alasannya ada hikmahnya disebutkan oleh para ulama. Ya, warna hitam ini menipu kita. Ya, jadi sakjane sudah beruban tapi disemir dengan warna hitam seolah-olah masih muda, padahal sudah bau tanah. Ya, ini tidak boleh. Makanya kalau mau disemir warnanya selain warna hitam. Ya, warnanya selain warna hitam. Nah, kemudian sudah kita sebutkan tadi bahwa Umar ini di masa jahiliyah, ya, beliau diangkat oleh kaumnya sebagai duta besar. Kalau ada perselisihan antara Quraisy dan suku lainnya, beliau yang menengahi. Oh ya, kita perlu sebutkan juga gambaran yang ada sekarang ya di tengah-tengah masyarakat. Mungkin sebagian dari kita pernah nonton film Umar ya. Ada di YouTube itu Umar. Nah, ini kurang bagus sebenarnya. Jadi kita ketika mendengar disebutkannya Umar, yang tergambar itu figur sang aktor. Padahal ya mungkin tidak seperti itu sosok Umar bin Khattab. Apalagi ternyata aktor ini bukan orang yang soleh ya. Dia masih istilahnya hidupnya gaul. Namanya juga bintang film. Bagaimana kehidupan bintang film? Nah, inilah resikonya kalau bikin film tentang orang-orang yang soleh. Ya, dahulu pernah di tahun 70-an ada film Sirah Nabawiyah. Ya, judulnya Ar-Risalah, The Message. Memang figur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para khulafa ar-rasyidin tidak ditampilkan. Ali itu hanya kelihatan beliau ngasah pedang, ya, nggak kelihatan orangnya. Tapi ada figur yang ditampilkan di sana, di antaranya Hamzah. Nah, sehingga yang pernah nonton film itu, kalau misalnya dia baca sirah tentang Hamzah, yang terpikirkan itu sosok yang muncul di film tadi. Padahal mungkin Hamzah tidak seperti itu. Sama dengan sosok Nabi Isa alaihissalam. Ya mungkin kita kalau pas Natal kan namanya TV nasional kan kadang-kadang nayangkan film tentang Nabi Isa, Yesus, ya King of the King misalnya. Nah, itu kalau kita dengar baca kisah Nabi Isa, yang gambaran kita langsung ke situ. Oh, Nabi Isa ini seperti ini. Nah, makanya dilarang dalam Islam kita menggambarkan sosok Nabi dan juga para sahabat ini. Ya, walaupun di sana ada kata para ulama nggak apa-apa karena tujuannya bagus untuk mengajarkan orang sejarah Islam. Tapi ya itu resikonya. Kalau disebutkan Umar bin Khattab, jadi yang terbayang-bayang sosok sang aktor. Padahal aktor ini bukan orang soleh dan mungkin Umar nggak seperti itu mukanya. Ya. Nah, kemudian Umar ini juga karena fisiknya yang kuat, beliau dikenal suka bergulat dan menunggang kuda. Jadi benar-benar jagoan di tengah-tengah masyarakat Quraisy. Ya, setiap kali ada perayaan, jadi ada pasar di Makkah itu namanya pasar Ukad. Ya, di situ dibikin acara-acara keramaian, di antaranya adalah pertandingan gulat. Maka kalau Umar yang bergulat, itu beliau pasti menang. Ya, karena badannya begitu kuat. Nah, Umar ini juga, kenapa kalau kita lihat Umar itu, kalau ada suatu peristiwa, terkesan beliau itu tegas, nggak basa-basi. Misalnya ketika ada sahabat Hatib bin Abi Balta'ah, ingat nggak kisah ketika Nabi ingin menaklukkan kota Makkah? Ada sahabat yang membocorkan rahasia. Dia ngirimkan surat kepada sebagian karib kerabatnya, mengkabarkan bahwa sebentar lagi Makkah akan diserang. Cari aman kalian. Tapi kemudian ditangkap oleh Ali bin Abi Thalib, orang yang membawa risalahnya tadi, ketahuan sahabatnya Hatib bin Abi Balta'ah. Maka apa kata Umar? Ya Rasulullah, biarkan aku memegal kepalanya. Ya, kemudian ketika ada orang yang mengkritik Nabi SAW dalam pembagian ghanimah Hunain, ya, disebutkan bahwa ada yang protes kepada Nabi. Kenapa itu orang-orang yang baru masuk Islam kok diberi ghanimah lebih banyak daripada kami? Padahal kami ini sudah lama masuk Islamnya. Maka dia mengatakan, ya Muhammad, i'dil, wahai Muhammad, berbuat adillah. Ya, maka Nabi mengatakan, kalau saya nggak berbuat adil, siapa yang berbuat adil? Ya, beliau adalah orang yang paling adil. Maka kemudian ketika itu Umar bin Khattab mengatakan kepada Nabi alaihissalam, wahai Rasulullah, biarkan saya penggal kepalanya. Ya. Demikian juga dalam peristiwa perang Badar, ketika Rasul dan Abu Bakar sepakat untuk mengganti tawanan Badar atau membuat tebusan
Ya, kalau orang-orang tawanan Badar kan ada 70 orang. Abu Bakar mengusulkan kepada Rasulullah, ya biarkan mereka menebus diri mereka dengan harta. Jadi biar kita ngumpulkan harta. Kalau Umar enggak, penggal saja kata Umar. Ya. Apa yang repot-repot ngasih makan ya? Penggal saja semuanya. Ya, nanti kita akan bahas juga ini. Ternyata yang benar tuh Umar. Nah, kenapa Umar memiliki karakter seperti ini? Ini nggak tidak lepas dari pendidikan yang beliau dapatkan dari bapaknya. Bapaknya itu keras, jadi gemar memukul Umar. Dan Umar ini, beliau radhiyallahu taala anhu ini gemar diberikan tugas oleh bapaknya dari kecil itu mengembala unta. Jadi kehidupannya itu bersama unta-unta. Bahkan kadang beliau nggak pulang, beliau lebih suka untuk tidur di ruangan terbuka bersama unta-unta beliau. Ini masa mudanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, kalau kerjaan nggak beres, dia biasa mendapatkan caci maki dari bapaknya. Sehingga dia memiliki karakter yang tegas, yang keras. Ya, nah ini kita bisa melihat bagaimana pengaruh pendidikan yang diberikan oleh seorang bapak kepada anak, ya, ini nanti berpengaruh sampai dia dewasa. Ya. Tapi alhamdulillah ya, beliau dapat hidayah Islam, tahu bagaimana akhlak yang mulia, sehingga tetap berada dalam koridor Islam. Sikap tegas beliau tidak kemudian membuat beliau berlaku zalim. Nah, kemudian Umar bin Khattab, ya, ketika Nabi SAW mulai melakukan dakwah terang-terangan, Umar bin Khattab ini berada di barisan kaum musyrikin. Tadi sudah kita jelaskan, ya, kita sebutkan bahwa dia tidak langsung serta-merta menerima Islam. Bahkan Umar ini termasuk orang yang suka menyiksa para sahabat. Ya, suka menyiksa para sahabat. Bahkan dia pernah ingin membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Umar ini membenci dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kita sudah sebutkan tadi bahwa Umar ini termasuk dari keluarga yang terkemuka. Ya, termasuk dari keluarga yang terkemuka, dan beliau melihat bahwa komunitas masyarakat Quraisy ini terpecah belah dengan kehadirannya Rasulullah, dengan dakwahnya Rasulullah. Ya, dia melihat ada bapak yang berkelahi dengan anaknya. Bapaknya tetap musyrik, anaknya masuk Islam, berkelahi. Artinya apa? Terjadi permusuhan antara mereka. Dia melihat ada ibu yang kemudian tega membuang anaknya, mengusir anaknya dari rumah. Jadi beliau melihat bahwa Rasulullah SAW ini seakan-akan penimbul, membuat konflik di tengah-tengah masyarakat. Ya. Kemudian juga Nabi SAW ini menyerang tradisi-tradisi yang sudah ratusan tahun berada di tengah-tengah mereka. Tradisi nyembah berhala, menyembelih untuk patung-patung. Ini kan sudah mengakar di tengah-tengah mereka. Datang Rasulullah SAW melarang itu semua, memerangi itu semua, menjelek-jelekan itu semua. Sehingga beliau memandang bahwa keberadaan Muhammad ini merusak masyarakat. Ya. Padahal yang sebenarnya terjadi, masyarakatnya yang sudah rusak, berusaha dibenahi oleh Rasulullah. Terbalik sudut pandangnya. Oleh karena itu Umar memiliki sikap permusuhan yang luar biasa kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dipandang telah menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat, memecah belah persatuan masyarakat di kota Makkah. Ya. Kemudian yang berkenaan dengan Umar ini, ya, perlu kita jelaskan juga. Masyhur cerita di tengah-tengah kita bahwa Umar ini pernah membunuh anak perempuannya. Ya, kan dulu kebiasaan sebagian bangsa Arab, mereka kalau dilahirkan anak perempuan, ya mereka sebagian di antara mereka, tidak semua ya, mereka tidak sudi punya anak perempuan. Ya, karena anak perempuan ini kurang manfaatnya bagi mereka, nggak bisa kerja, hanya menjadi beban bagi keluarga, maka dibunuh. Nah, ada sebagian orang ya mengatakan bahwa Umar ini termasuk yang membunuh anaknya, maka cerita ini tidak berdasar sama sekali. Tidak ada referensi sama sekali yang menyebutkan bahwa Umar ini termasuk orang yang membunuh putrinya. Bahkan dibuat dramatisir sekali.
ketika dia ingin memecahkan kepala anaknya itu katanya dipegang-pegang jenggotnya. Abi, kemudian dibunuh sama Umar. Ini nggak ada dusta. Makanya kita perlu belajar sejarah karena akan ada distorsi semacam ini untuk mengesankan demikian bejatnya Umar bin Khattab. Padahal tidak sampai seperti itu. Beliau termasuk dari keluarga yang terkemuka. Tidak akan berbuat hal yang demikian. Ini sekedar pelurusan terhadap kisah yang masyhur di tengah-tengah masyarakat. Umar tidak sekejam itu. Baik. Nah, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu masuk Islam? Nah, ini bermula dari doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau melihat bahwa Umar ini sosok yang tangguh, sosok yang kuat. Beliau sangat berharap agar Umar bin Khattab masuk Islam. Maka beliau kemudian mendoakan Umar bin Khattab untuk masuk Islam. Bagaimana kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab? Ini insya Allah akan jadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Ya, tetap ikuti. Insya Allah kita akan bahas sedikit demi sedikit kisah hidup dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan juga para sahabat lainnya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.